Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Ya, balik lagi di channel aku, Jalan Jajan Bune dan Pak nih. Hari ini, sobat jalan, aku akan membawa kamu semuanya untuk explore salah satu bangunan ikonik yang ada di Kota Palembang. Yap, betul banget. Nih, di belakang aku nih. Ini salah satu bangunan yang sampai saat ini menjadi kebanggaan warga Palembang. Mau tahu keseruannya dan sebenarnya apa sih bangunan di belakang ini? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Yuk! Oke, sobat jalan. Nah, sekarang yang ada di hadapan sobat sekalian ini adalah penampakan utuh dari bangunan ikonik yang tadi saya ceritakan di awal yang ingin saya explore hari ini. Jadi ini adalah kantor pemerintahan Kota Palembang atau tepatnya kantor wali Kota Palembang. Kok bisa disebut bersejarah ya? Kita selusuri lebih dalam lagi ya. Nah, sebelum kita menyelusuri lebih dalam, karena saya sekarang sedang ada di rooftopnya, kita akan mengeksplor dulu sekeliling dari bangunan ini ya. Kira-kira ada apa aja ya? Oke. Ya. Kita bergeser ke arah kiri. Nah, ini bangunan yang lebar ini sebenarnya adalah bangunan tambahan, sobat jalan ya. Terdiri dari 3 lantai, digunakan sebagai kantor pemerintahan. Jadi ada beberapa bagian di sini, termasuk juga di sisi sebelah kanan saya ini. Nah, ini adalah bangunan tambahan. Sebenarnya bangunan intinya ya ini. Nah, bangunan inti ini teman-teman, kalau teman-teman belum tahu, dahulunya disebutnya kantor ledeng. Kenapa kantor ledeng? Karena memang ini dulu adalah menara air sebagai media distribusi air bersih bagi pemerintah kota, bagi warga yang ada di Kota Palembang. Didirikan pada tahun 1929, kemudian bangunan ini resmi dipergunakan oleh pada saat itu adalah pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1931. Ya, terus kita jalan yuk ke sebelah kiri. Nah, di sebelah sana kita bisa melihat. Ini bagus sekali sebenarnya dari untuk lantai 3 ini ya, karena posisi dari kantor ledeng ini atau kantor ini sebenarnya berada di Kota Palembang di Jalan Merdeka nomor 1 ya. Jadi kalau untuk berwisata ini sangat ikonik dan juga terkoneksi dengan beberapa objek dan daya tarik wisata yang lainnya, seperti yang ini saya zoomkan. Ini adalah salah satu objek wisata terbaru dari pemerintah Kota Palembang, yaitu Jembatan Musi 6, baru diresmikan beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian kiri hanya sih kantor pemerintahan Kota Palembang. Sobat jalan bisa nanti ngelihat tuh. Ada yang kenal nggak dengan landmark ini? Yo, iya betul sekali, Ampera. Jembatan Ampera guys. Ya, ini terkoneksi loh. Jadi kantor ledeng sebagai pusat pemerintahan Kota Palembang dengan jembatan Ampera itu hanya berjarak sekitar kurang lebih 300 meter ya, sobat jalan ya. Di sisi sebelum Jembatan Ampera juga ada objeknya yang lain lagi, yaitu pelataran Benteng Kota Besar. Kemudian di sisi timurnya ada oke, saya zoomkan. Itu pusat shopping terbesar di Sumatera Selatan, Pasar 16. Kemudian kita bergeser ke kiri. Nah, itu menara, itu juga bisa dijangkau dengan jalan kaki. Itu adalah Masjid Agung Kota Palembang. Jadi buat sobat jalan yang pengen merasakan sensasi jalan-jalan di Kota Palembang, ini ciamik banget pokoknya ya, karena dia terkoneksi jadi satu di pusat kota ya. Oh iya, saya lupa juga tadi bilang di sini teman-teman. Ya sebentar, saya jalan dulu ya. Ini kan Masjid Agung teman-teman ya. Tapi agak kurang kelihatan karena dia tertutup oleh pohon teman ya. Nih yang ada menara ini teman-teman. Ini juga menjadi salah satu kesatuan dari kantor ledeng, kemudian Masjid Agung, Benteng Kota Besar, Pasar 16, kemudian Jembatan Ampera. Ada juga di sisi BKP
yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II, dan yang ini adalah Monpera alias Monumen Perjuangan Rakyat. Ini juga jadi satu. Jadi memang kalau jalan-jalan di Kota Palembang, khususnya wisata histori, ini benar-benar paket komplit, sobat jalan ya. Iya, sobat jalan, sekarang saya sedang berada di sisi timur daripada kantor ledeng ini. Jadi ini adalah bangunan sisi sebelah timur ya. Ya, jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, sobat jalan, bahwa bangunan ini tadinya dibangun di tahun 1929. Kemudian resmi digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda itu pada tahun 1931 sebagai kantor pemerintahan mereka pada waktu itu. Tapi sekaligus juga sebagai ledeng ya, kantor ledeng ini, karena memang di atas itu merupakan penampungan air yang fungsinya untuk didistribusikan kepada warga Kota Palembang pada zaman itu. Kemudian dalam perjalanannya kantor ini mengalami beberapa kali perubahan nama, teman-teman. Setelah di tahun 31 masuk, kemudian beberapa tahun kemudian pemerintahan Jepang, maka pada tahun 1942 bangunan ini berubah nama menjadi sebutannya pada waktu itu yaitu Shukokan atau kantor residen pada waktu itu ya, pada saat pemerintahan Jepang. Nah, kemudian di tahun 1956 berubah lagi menjadi balai kota. Dan terakhir perubahan keempat terjadi pada tahun 1963 menjadi kantor wali kota permanen sampai sekarang tahun 2021. Ya, nih tinggi ya, sobat. Jadi kalau dilihat dan berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa tingginya itu dari dasarnya itu, sobat jalan, itu 250 meternya ya. Oke, kalau dihitung lantai ini sebenarnya kalau untuk sekarang ini sebanyak 8 lantai sampai ke topnya itu ya. Dan ini kedepannya bakal difungsikan semua menjadi kantor pemerintah. Kalau kita bisa lihat di zoom tuh yang di ini adalah proses pembenahan untuk kemudian bangunan ini akan difungsikan seutuhnya sampai ke lantai atas, sobat jalan ya. Oke, itu dulu yang dari topnya. Kita akan lihat kira-kira masih ada apa aja sih yang ditinggalkan dari bangunan bersejarah ini. Oh ya teman-teman, saya lupa juga sampaikan bahwa bangunan ini menjadi salah satu aset atau termasuk ke dalam cagar budaya yang ada di Kota Palembang ya. Salah satu ya, karena memang Palembang masih memiliki banyak sekali cagar budaya yang sampai saat ini masih dijaga kelestariannya. Tapi yang untuk kasus kantor ledeng ini, dia selain dijaga, dia juga difungsikan untuk kebutuhan pemerintahan ya. Oke, kita selusuri lagi ke dalam ya. Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di bagian dalam dari kantor ledeng ini, dan ini di layar adalah salah satu peninggalan ya. Ini pipa distribusi dari air yang mengucur dari lantai atas bangunan kantor ledeng ini. Yuk. Nah, besar-besar banget ya, sobat jalan ya. Oke, kita turun. Ini posisinya sekarang sedang di lantai 3 teman-teman ya. Turun dan kita lihat lagi pipa yang tadi saya ambil. Nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, tuh yang hitam ini adalah pipanya sampai ke bawah. Sama juga ini adalah pipa sambungan dari yang tadi saya tunjukkan di lantai 3 ya. Tapi untuk saat ini pipanya sudah tidak berfungsi, cuman masih dijaga sebagai salah satu daya tarik wisata ya. Well, sobat jalan, sekarang saya sedang berada di lantai dasar, dan sebagaimana yang ada di hadapan sobat jalan, ini adalah bentuk pipa peninggalan daripada bangunan kantor ledeng yang sampai sekarang masih tersisa dan masih dijaga. Nih,
besar ya. Ini adalah pipa sampai ke atas sana yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu jalur distribusi air dari lantai atas. Oke. Sama. Nah, di bagian tengah teman-teman bisa lihat ini ada jendela-jendela zaman dulu berupa kaca patri. Cantik ya. Oke. Sekarang kita jalan lagi. Oke, sekarang kita akan ke salah satu yang ikonik juga, yaitu tangganya, teman-teman. Nih, ini adalah salah satu tangga ikonik ya di bangunan ini yang sampai saat ini masih terus dipertahankan. Ini menuju ke lantai 2, naik ya. Tetap harus hati-hati. Tuh pegangannya nih. Besi. Oke. Reconstruction ya, dia harus hati-hati. Nah ini adalah salah satu apa ya, kalau tidak salah ini ruang penyimpanan, tapi sekarang sudah tidak bisa dibuka lagi sebenarnya. Ini ada di sisi kiri, juga ada di sisi sebelah kanan. Tangganya menyatu di sini tengah-tengah. Ini dari sisi kanan tadi, kemudian ini dari sisi kiri tadi. Agak berantakan memang, seperti akan ada lagi under reconstruction ya, lagi dibenahi seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Oke, itu untuk beberapa peninggalan yang masih bisa kita lihat dari cagar budaya Kantor Ledeng. Oke, sobat jalan, itu tadi eksplor kita di jelajah wisata Jalan Jajan Bune Pakne edisi hari ini, yaitu edisi Kantor Ledeng Palembang. Seru kan? Seru lah, seru dong. Oke, ya mudah-mudahan apa yang tadi kita share bisa memberikan manfaat, paling tidak pengetahuan secara historical ya, menunjukkan bahwa Palembang sampai saat ini masih memiliki begitu banyak historical building yang layak untuk dikunjungi. Ya, oke, dari Kantor Ledeng Palembang, Jalan Jajan Bune Pakne pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda, dan ingat, jangan lupa untuk terus like, share, and subscribe channel kita ini supaya bisa terus berkembang biak ya ke depan. Dan juga ingat, aktifkan notifikasinya biar kalian semua bisa dapat pemberitahuan terbaru dari kita. Satu hal lagi juga yang perlu diingat ya, jaga kesehatan,